Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun, mukhlisina lahuddin walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu Akbar kullama halla hilal wa abdal. Allahu Akbar kullama soma saimu wa aftar. Allahu Akbar kullama aqna'al qani'al mu'tar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita semua, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita mengucapkan takbir, menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, bukan. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan takbir bukan karena banyaknya sedekah dan zakat kita, bukan. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada hari yang suci nan fitri ini. Ramadan sudah berakhir meninggalkan kita semua. Hati ini selalu rindu dengan keberkahan bulan yang begitu istimewa. Bulan ketika pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup, setan diikat, bulan amal ibadah kita dilipat gandakan, serta bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Bukan hanya manusia yang menangis, tapi juga langit, bumi,
Malaikat pun ikut menangis. Kita melihat Ramadan dari kejauhan, lalu kita sapa ia, "Hendak ke mana engkau wahai bulan Ramadan?" Dengan lembut ia menjawab, "Aku akan pergi. Aku harus pergi. Mungkin jauh dan sangat lama, dan aku pun tak tahu apakah kita masih dipertemukan lagi." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari yang suci dan fitri ini, siapa orang yang pertama kali kita ingat? Coba kita lihat di depan kita, lihat di belakang kita, lihat di sebelah kanan kita, lihat di sebelah kiri kita. Dulu yang duduk di depan, belakang, kanan dan kiri kita itu adalah orang-orang yang dulu kita cium tangannya. Dulu adalah orang-orang yang kita peluk badannya. Sekarang mereka sudah berpindah ke alam barzah. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah, sebagaimana Engkau telah berikan kebahagiaan itu kepada kami pada hari ini. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Idul Fitri pada kesempatan ini adalah Idul Fitri, mari benahi diri. Perubahan itu dimulai daripada diri sendiri. Perubahan tidak dimulai dari orang lain. Jikalau bapak anaknya ingin berubah, dimulai dari diri bapak sendiri. Jikalau anak orang tuanya mau berubah, dimulai daripada diri anak sendiri. Wahai suami, jikalau istrimu mau berubah, mulai daripada suami itu sendiri. Wahai istri, jikalau suamimu mau berubah, mulai daripada istri itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah takkan pernah merubah kita semua. Allah takkan pernah merubah nasib kita semua. Masyarakat kita takkan pernah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mau berubah mulai daripada diri sendiri. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai daripada ayah, bapak. Di dalam Al-Quran ada 19 ayat yang bercerita antara komunikasi orang tua dengan anak. Ada 17 ayat yang bercerita komunikasi antara bapak dengan anak. Cuma ada 2 ayat yang bercerita tentang ibu dan anak. Maka di dalam Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak berbicara dengan anak, yang paling banyak bercakap dengan anak adalah ayah dibanding ibu. Tapi mohon maaf, pada zaman sekarang ini yang paling banyak berbicara dengan anak adalah ibu. Terkenalah dengan istilah zaman sekarang ini, ayah bisu. Ayah yang tak pandai bicara kepada anaknya, ayah yang tak pandai bercakap dengan anaknya. Yang ditahu oleh ayahnya adalah marah dan perintah. Maka yang terjadi adalah anak laki-laki kita kurang naluri kelelakiannya. Lihatlah pada zaman sekarang, berapa banyak generasi kita anak laki-lakinya jadi banci, anak laki-lakinya jadi bencong karena kurang asupan daripada ayahnya. La haula wala quwata illa billah. Lihat di sekolah,
Di mana sekolah TK sekarang ada guru laki-laki? Di mana sekarang sekolah banyak guru laki-laki? Sehingga anak laki-laki kita kurang naluri kelelakiannya. Banyak anak yang tak mau berbicara dengan bapaknya. Dia tak mau berbicara dengan ayahnya. Karena anak itu tahu yang dibicarakan oleh bapaknya itu-itu saja. Seperti orang yang tak pandai bercakap dengan anaknya. Wahai ayah, pulang ini engkau kecup kening anakmu. Alam bawah sadarnya mengatakan, aku telah menemukan ayahku. Wahai para ayah, jangan pernah sekali-kali menafkahi anakmu dengan harta yang haram. Jangan pernah sekali-kali memberi anakmu makan dari harta yang syubhat. Karena harta yang dimakan, rezeki yang dimakan, itu akan berpengaruh kepada pola pikir anak. Selanjutnya, untuk ibu atau emak. Jadi ibu, bukan sekedar jadi ibu. Wahai kalian yang belum menikah, wahai kalian perempuan yang belum menikah, jadi ibu bukan sekedar jadi ibu. Di zaman sekarang, jangan engkau sibukkan wahai anak gadis untuk menghiasi dirimu. Jangan engkau sibukkan dirimu meniru artis-artis yang tidak ada faedahnya. Berapa banyak anak-anak perempuan kita sekarang yang dia menikah, setelah menikah dia minta cerai karena tidak ada persiapan menjadi ibu. Ingatkah kita di zaman Umar bin Khattab ada seorang anak laki-laki yang menggugat bapaknya, yang menggugat ayahnya karena salah memilih ibu. Ibu adalah madrasatul ula. Emak itu adalah sekolah pertama. Sebelum anak itu masuk sekolah, sebelum anak itu disekolahkan, sekolah pertamanya adalah emaknya. Sekolah pertamanya adalah ibunya. Yang paling banyak bersentuhan dengan anaknya adalah ibunya. Yang paling banyak disentuh oleh anaknya adalah ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suami, menjadi suami tidaklah mudah. Wahai anak laki-laki yang lajang, wahai anak laki-laki yang belum menikah, menikah tidak cukup hanya dengan modal kerja dan cinta. Engkau perlu banyak belajar. Engkau perlu banyak belajar bagaimana al-mu'asyarah bil ma'ruf, bagaimana menyikapi seorang perempuan. Engkau harus tahu psikologis perempuan. Engkau harus tahu tata cara memperlakukan perempuan. Engkau harus tahu apa itu tolak. Engkau harus tahu apa itu li'an. Engkau harus tahu apa itu khulu'. Ketahuilah wahai suami, wahai bapak-bapak yang sudah menikah, ketahuilah ketika akad itu diucapkan, saya terima nikahnya, itu langit bergetar, bumi bergetar, dunia ini bergetar. Mengapa? Karena ada manusia yang sanggup menanggung dosa istrinya. Istrinya tak pakai jilbab, suaminya menanggungnya. Istrinya tak tutup aurat, suaminya menanggungnya. Istrinya tidak solat, suaminya yang menanggungnya. Istrinya tidak puasa, suaminya yang menanggungnya. Wahai suami, engkau ingatlah, ingat kepada orang tua istri. Orang tua istrimu telah merawat istrimu dari kecil sampai besar. Dia berharap ketika engkau engkau menikah dengannya,
orang tua istrimu berharap agar engkau wahai suami memperlakukan istrimu sebagaimana orang tuanya memperlakukannya dari kecil. Kemudian istri, wahai para istri, harus engkau ketahui dan harus engkau akui, engkau setelah menikah, surgamu pindah dari telapak kaki ibumu menuju telapak kaki suamimu. Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ah antasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan kepada seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Wahai para istri, ketahuilah, panduanmu sekarang adalah suamimu. Kiblatmu sekarang adalah suamimu. Panduanmu sekarang adalah suamimu. Jangan engkau pernah berkata oleh lidahmu, jangan engkau pernah terucap oleh lisanmu, aku mau taat kepada suamiku jikalau dia ada syarat begini dan begitu. Ingat, taat kepada suami tanpa syarat. Ingat, taat kepada suami yang tidak dibolehkan itu ketika suamimu menyuruhmu untuk berbuat maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya anak. Inilah nasihat yang paling banyak. Jangan merasa hebat. Wahai para anak, siapapun kita adalah pasti seorang anak. Wahai anak, engkau jangan pernah merasa hebat. Engkau jangan pernah merasa pandai. Engkau jangan pernah merasa kaya. Karena engkau jadi kaya, engkau jadi pandai, engkau jadi hebat, itu karena sentuhan orang tuamu, itu karena belayan orang tuamu, itu karena doa-doa orang tuamu yang sujud ketika malam. Wahai anak, engkau ingat, ketika engkau makan enak, ketika engkau tidur enak, ketika rumahmu besar, engkau ingat orang tua. Dia makan apa? Dia tidur di mana? Coba kita ingat, kapan terakhir kita berbicara dengan orang tua kita? Kapan terakhir kita menelpon orang tua kita? Kapan terakhir engkau senyum dengan orang tua? Kapan engkau jenguk orang tua? Kapan engkau bantu orang tua? Coba ingat-ingat. Hidupmu selama ini membahagiakan orang tuamu atau menyusahkan orang tuamu? Coba diingat-ingat. Jangan pernah bermimpi masuk surga. Walaupun engkau solat 1000 rakaat, walaupun engkau puasa 1000 hari, walaupun engkau bersedekah sampai 1 triliun, engkau jangan pernah bermimpi masuk surga kalau engkau durhaka kepada orang tua. Nikmat itu terasa kapan? Ketika orang tua sudah tiada. Ketika orang tua itu masih ada,
Kita tidak berpikir untuk berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua itu masih ada, kita tak terpikir untuk berbakti kepadanya. Tapi kalau orang tua itu sudah tidak ada, engkau sudah terlambat, wahai anak. Engkau sudah terlambat. Berapa banyak orang-orang sekarang menyesal. Dulu dia tidak sekolah agama. Dulu dia tak tahu pergaulan. Dulu dia durhaka kepada orang tuanya. Sekarang dia sudah jadi ustaz. Sekarang dia sudah jadi orang pandai. Orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Selanjutnya adik-beradik. Adik-beradik mesti rukun. Adik-beradik tak boleh gaduh. Adik-beradik harus rukun. Jangan ada kesan dari orang tua kita, adik-beradik sering gaduh. Jangan ada kesan dari orang tua kita, adik-beradik sering berkelahi. Wahai para suami, wahai para suami, jika istrimu memerintahkan untuk mengabaikan orang tuamu, abaikan istrimu. Wahai para istri, wahai para istri, jika suamimu memerintahkan untuk mengabaikan orang tuamu, jangan engkau dengarkan perkataan suami. Satu orang tua, dia bisa mengurus banyak anak. Tapi banyak anak tak bisa mengurusi satu orang tua. Berapa banyak sekarang anak sudah besar, anak sudah dewasa, pangkat dan jabatannya tinggi, hartanya melimpah ruah, tak bisa mengurusi satu orang tuanya. Wahai para anak, wahai adik-beradik, engkau jangan bermimpi masuk surga. Tidak ada gunanya pangkat dan jabatan, tidak ada gunanya hartamu kalau engkau mengabaikan kedua orang tuamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya kita tertuju pada satu titik. Satu titik itu adalah kita semua pasti punya salah. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Carilah di ujung dunia ini, kita tak akan pernah menemukan suami seperti Nabi Muhammad SAW. Kita tak pernah menemukan pasangan hidup, keluarga yang tak pernah punya salah. Man talaba akhan bila aibin, bakia bila akhin. Barang siapa yang mencari teman yang tidak ada cacat, barang siapa yang mencari kawan tidak ada salah, barang siapa yang mencari pasangan tidak ada salah, maka seumur hidup takkan pernah punya kawan, seumur hidup takkan pernah punya pasangan. Karena pada hakikatnya kita semua pasti punya salah. La yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga, yang tidak
masuk surga ini bukan pezina. Yang tidak masuk surga ini bukan pencuri. Yang tidak masuk surga ini bukan pemabuk, tapi qati'ur rahmin, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian berlapang dada, hendaklah kalian mengampuni orang yang pernah menyakiti hatimu. Wahai orang-orang yang beriman, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kalian tidak mau Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala akramil akhlaqid dunya wal akhirah, an ta'fu amman zalamak wa an tasila man qata'ak wa tu'ti man haramak. Rasulullah mengatakan, apakah aku ingin menunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang merupakan akhlak di dunia dan di akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat. Engkau memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati. Engkau memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi hidupmu. Memaafkan sebenarnya sangatlah sulit. Orang yang sudah menghancurkan hidup kita, orang yang sudah menghancurkan rumah tangga kita, orang yang pernah menyakiti hati kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta'fu amman zalamak. Engkau hendaknya memaafkan orang yang pernah menyakiti hatimu. Wa tasilu man qata'ak. Engkau memulai silaturahim. Engkau dulu yang bermaafan bagi orang yang memutuskan tali silaturahim kepada. Wa tu'ti man haramak. Engkau mulai dulu memberi orang-orang yang pelit kepadamu. Pada akhirnya kita semua hendaknya lah saling bermaaf-maafan, antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, antara adik-beradik dengan yang lainnya, antara suami dengan istri, antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, antara satu orang dengan yang lainnya, antara teman sejawat dengan yang lainnya. Karena kita ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi di hari yang fitri ini insya Allah termasuk orang-orang yang suci hatinya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya kepada manusia dimaafkan sesama kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang suci, hamba-hambanya yang bersih di hari Idul Fitri ini. Barakallahu li wa lakum bima tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.